Orang kecil datang ke ini di depan kota-kota yang kayak ini Selasa. Dan banyak peninggalan yang di kanan kiri juga semuanya sudah direnov. Dan kota ini juga kota ini kurang lebih 150 tahun masih menggali penelitian, masih peninggalan yang tertimbun. Dan Efesus ini Bapak Ibu, Efesus ini juga kota yang didedikasikan kepada Artemis. Artemis, Dewi apa ya? Dewi kesuburan, kesuburan kan? Atau kesubuhan? Kesuburan, Dewi kesuburan. Kalau di sini kenapa situasinya Bunda Maria kita coba didiskusikan di kota Efesus ini? Karena di sini ada satu figur yang mirip Bunda Maria, itu juga Artemis. Artemis juga ada suaminya, Bunda Maria. Ada suaminya tapi anaknya dari karena itu untuk dapat Kristen untuk pindah dari pagan, agama mereka itu namanya pagan, mitologi Romawi Yunani. Pindah dari pagan ke Kristen lebih gampang, lebih mudah untuk orang Efesus ini. Kenapa? Karena figurnya Artemis di sini mirip Bunda Maria. Berarti di sini Bunda Maria, Artemis berubah menjadi Bunda Maria. Artemis pergi, Bunda Maria datang, kayak gini. Dan di sini juga Paulus kurang lebih 3 tahun tinggal. Yohanes juga menulis bukunya di kota Efesus. Kalau Yohanes dari sini dikirim ke Pulau Patmos, kurang lebih 3 tahun dia tinggal di sana menulis bukunya yang waktu dia datang ke sini dia menulis buku Yohanes pertama, Yohanes kedua, Yohanes ketiga. Kayak gitu. Misalnya dari Indonesia juga kalau ada travel gereja Katolik Indonesia juga ada 12 Kristen, mereka juga datang ke sini bro. Kita kunjungi Efesus juga, rumah Bunda Maria juga. Makam Yohanes, Nabi Yahya, di dekat tempat tinggal kita, di dekat hotel. Makamnya juga di sini. Di Anatolia ada 2 makam dari 12 muridnya Nabi. Salah satunya di Efesus ini namanya Yohanes, salah satunya di Pamukkale namanya Filipus. Ya berarti daerah ini biasanya bagian barat Turki, Kapadokia juga penting, selatan Turki juga penting untuk orang Kristen. Kalau Efesus ini by the way terletak di antara 2 gunung. Ini lembah berarti. Kita sekarang di lembah. Sebelah kiri ada gunung, sebelah kanan ada gunung. Gunung Bulbul ini. Kalau Gunung Panayir ini. Ya. Kita dari sini jalan masuk. Ini jalan ini namanya jalan Kuret. Jalan Kuret. Kalau jalan Kuret itu ketika dibandingkan jalan sekarang di Jogja jalan Malioboro, di Barcelona jalan La Ramla, di Bandung jalan Medan Merdeka. Ya, kalau di Istanbul jalan Istiqlal. Ya, berarti salah satu jalan yang paling populer. Orang-orang kaya mereka tidak jalan kaki di atas. Mobil kuda yang tidak ada roda. Orang-orang bawa dia seperti itu. Nanti sampai pintu 7. Itu apa? Nomor 7. Di situ ada perpustakaan zaman dulu, perpustakaan, makam, monumen juga. Ada bukunya. Sampai ke sana kita jalan, di kanan kiri banyak peninggalan, baru bebas di sana nanti kembalinya juga di restoran Janda. Kemarin. Kalau ini semuanya sekarang ada tapi batu-batu, kayak batu-batu beruntungan. Nah, kalau di sini kenapa alasannya hancuran Efesus ini salah satunya gempa. Karena Turki ini juga negara gempa. Di Turki ini ada 3 zona. Di timur Turki, di daerah Syria juga ada. Utara Turki, sepanjang utara Turki masuk dari Laut Marmara dari era Yunani sampai ke Armenia, utara Turki itu ada zona. Dan di area ini juga ada zona. Di kota Izmir juga kota gempa sebetulnya, tapi tidak seperti yang di Istanbul atau di tempat lain. Tapi selama berabad-abad ada gempa-gempa yang serangkaian, gempa yang parah. Salah satu alasannya ini gempa. Yang kedua, perpindahan agama. Misalnya pagan itu di sini menjadi Kristen, terus kalau Kristen tempat beribadah gereja, mereka harus membangun gereja, tapi waktu itu mahal untuk menghancurkan kuilnya
baru membangun gereja mahal. Karena itu fungsinya kuil, fungsinya tempel, fungsinya tempat beribadah pagan berubah menjadi gereja. Atau kuilnya, tempelnya dihancurin dulu, baru mereka ambil materialnya membangun gereja. Kayak gitu. Seperti Hagia Sophia. Kalau Hagia Sophia dulu gereja, lalu masjid. Nggak usah hancurin, nggak usah bangun lagi, cuman fungsinya berubah. Ya berarti seperti saya bilang di Masjid Biru, tempat beribadah adalah tempat yang Anda ibadah. Seperti itu. Tempat beribadah yang paling besar, tempat yang di bawah langit. Kayak gitu. Oke, mari kita jalan. Ya rame. Udah mana ini? YouTube terus deh, YouTube. Iya, baru pada kesini. Hazır olayım. Çocuk arkasında Abi çocuklara bir sorar mısın ya? Para mı sıra var mı? Şurada para mı? Çocuklara sorar mısın? Hani doğru birisi vereceğim yoksa güvenlik. Petra. Fiyatını ne söylüyorsun? Ya normalde hani varsa ona göre yoksa güvenlik teslim edeceğim. Tamam kardeşim güvenlik teslim ediyorum. İyi tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. pasti depannya. Oh, itu ya Pak ya. Jangan terulang. Jangan terulang. Ke depan semuanya. Terus di depan ini. Ada yang merapat, hati-hati. Tapi banyak bangsa mereka. Tapi seperti di Indonesia ada Sunda, ada Jawa, ada orang lain kayak gitu. Satu keturunan tapi seperti beda tangan-tangan, beda kebudayaan kayak gitu. Tapi asli mereka itu hampir sama. Cuman kebudayaan mereka itu berbeda-beda. Misalnya kalau tempat beribadahnya dibangun oleh kolonial yang apa aja kita tahu dari kepala pilar. Siapa yang membangun, kolonial apa. Misalnya kalau ini, kalau mirip kepala kambing, kalau ada seperti tanduknya, itu pasti dari kolonial Ion. Terus kalau seperti biasa aja, ini pilarnya seperti biasa, bentuknya seperti biasa, itu dari kolonial Dor, Dor. Ini Ion, Ion. Ini Ion. Kalau kepala pilarnya bermotif-motif, berbunga-bunga, ada daun, ada gambar bunda, itu pasti dari kolonial Korint. Itu juga 3 pilar yang di ujung, di tengahnya itu dari Korint. Kalau mau lihat contohnya itu tidak mirip yang ini. Ini dari kolonial. Berarti ada kayak gini, satu tempat beribadah kayak gini, persegi panjang, di lingkungannya ada pilar-pilar. Biasanya 2 baris, 24 di sini, 24 di sini, 12 di sini, 12 di sini, semuanya bentuknya sama. 10-nya Ion, 10-nya Korint, 20-nya Dor, nggak mungkin. Cuman semuanya satu jenis. Biar kelihatan pas, biar kelihatan bagus. Kalau ini di belakang, ini tempat namanya Odeon atau Odeon, artinya Dewan. Itu tempat perjamuan. Ini teater. Ini bukan teater. Gladiator atau drama di sini nggak ada. Ini cuman majelisnya. Karena di dekat pemerintah, agorannya pemerintah, alun-alunnya pemerintah. Seperti itu. Odeon.
Oke, kemarin Oke. Ya, ke depan ya, ke depan hati-hati. ayo jalan nih. Apa yang masuk dulu sana? Pas, hati-hati, pegang kuat. Pegang kuat. Hati-hati, perhatiin mama itu. Perhatiin mamanya. Belakang-belakang kok, siapa tuh? Bun. Si Bun pergi sendirian. Ya, apa ambil dulu. Ya, apa ambil dulu. Spanduk nggak? Hati-hati Bun. Nah, licin ini Bun. Bun. Hati-hati terpleset Bun. Pegang. Licin nih Bang. Licin. Pelan-pelan aja nak ya. Fíjate que sí detiene. O sea, sí. Vamos mucho. Agarra las rugosas. Estas están rugositas. Sí. Nada más no pasar por el... Las mesitas. Ay, mira eso. Hati-hati juga, hati-hati nanti lari. Hati-hati. Tengok jalan, jangan jalan. Bu, tunggu dulu Ibu. Originally I'm Turkish. Jadi dia welcome. Coba tanya kenapa bilang biar bahasa Turki kalau originnya. Coba lihat. Gajah. Bukan gajah. Bukan. Ini simbol farmasi.
farmasi. Oh, ular. Ular. Ini ada satu pilar yang ada ular yang ular. Oh iya. Terus ini dari sini ya? Simbolnya dari sini, dari Turki tapi bukan dari Efesus. Kalau dari sini berapa kilometer ya? 60-70 kilometer di utarannya Efesus ini ada satu kota zaman kuno juga namanya Bergama zaman sekarang, Pergamus. Di sana ada satu rumah sakit yang paling lama. Rumah sakit pertama di sejarah dunia. Arkadaşlar biraz sessiz olabilir miyiz? Zahmet. Bergamo. Pernah ke sana? Bergamo bagus tempatnya, bagus banget. Ada satu teater kurang banget, pemandangannya bagus sekali. Yes, di dekat sana ada rumah sakit pertama di dunia, tempat namanya Asklepion pakai A. Asklepion. Tempatnya. Ayo ke depan. Asklepios itu dewi kesehatan. Tempatnya Asklepion, rumah sakit. Di sana di depannya rumah sakit itu zaman dulu, sekarang nggak ada. Di depannya pintunya ada satu tulisan, kematian nggak boleh masuk ke dalam. Oh, jadi kematian nggak boleh masuk ke dalam. Ya berarti semua orang pikirnya orang yang sakit ke dalam pasti disembuhi, pasti sehat, Tapi ada satu hal yang tidak etik. Itu misalnya orang yang sakitnya parah tidak bisa disembuhi kayak zaman sekarang, kayak kanker, kayak COVID sebelum vaksin, kayak COVID, orangnya pasti akan meninggal, dia tidak boleh ditolak, dia tidak boleh ke dalam. Kalau masih bisa disembuhi, sakitnya tidak terlalu parah, oke, boleh masuk ke dalam. Kalau udah parah nggak boleh. Waktu itu juga ada kononnya, mitosnya, ada satu orang yang kayak gini, dia tidak diterima, dia ditolak, tidak boleh masuk ke dalamnya. Baru dia nggak bisa tahan, dia lihat ular, nggak tahan. Kalau kalian gigit dia, diracun, meninggal. Tapi ularnya gigit dia, baru dia. Jadi masih licin Bapak Ibu, masih licin. Kalau yang nggak kuat dari sini bisa pulang juga. Saya nggak paksa sampai ke bawah. Because the hospital is on the left-hand side. So the hospital, the pharmacies, the temple, the monument, and one more thing. Over there, Ke depan. Sepatu Nike, dengar? Habis kami masuk. Sepatu Nike. Oh enggak. Jaga. Enggak pakai. Ini ke depan. Sepatu Nike. Kenapa? Amblemnya bunyinya kayak gitu. Ini namanya Devi Nike, Nike. Kadang-kadang beberapa bahasa ucapannya berbeda. Nike, semuanya sama. Ini kehebatannya bisa terbang, bisa menjiplak juga. Dan di satu tangannya dia pegang pal, satu tangannya deftnya. Ini kalau amblemnya Nike dari Devi ini. Kalau lihat dari dekat kayak gini. Dari sini. Mana yang cek? Mantap, gue pengen tahu. Sambil dijaga tasnya ya. Laki-laki jadi mantan. Careful ya. Iya ini kita nyarinya. Oh transformasi dari sini. Nah gitulah selamat dia.
Ini juga buatin kalau ada yang penasaran. Orang Indonesia suka pohon-pohon fig, bahasa Inggris fig, buatin buah kara. Fig. Ini fignya. Turis toh. Turis kita turis. Turis. Di depan juga ada pintu Hercules atau Herakles. Hercules yang di preman itu nih. Jalan uret dari pintu Herakles, dewa kekuatan. Hercules. Dewa kekuatan. Herakles sama Hercules Iyalah. sebenarnya sama. Ya patut lah jadi dia dari kepalanya dia. Mitologi Yunani, satunya mitologi Romawi. Mau dibuatin ya. Beda. Kalian rumah kami Australia. Ya. Jangan main-main kan. Ya nggak boleh berdosa. Betul lah ya. Itu bukan untuk dimain-mainin. Madam ada ibu motor jatuh tadi. Ada lebih ada lagi. Kok pula ada ibu jatuh tadi? Hati nak ya, hati. Aceh. Mama. Pijak yang di semennya, jadi kan nggak licin dia. Kalau itu dipijak nomor terpleset tuh licin. Donde se habla español, la gente, en lugar de decir médico, la gente dice entonces, la ciudad Cárgamo tiene Azam mana Azam? de la antigüedad, después de Tauro, se llamaba Asclepio. Este nombre proviene de Asclepio, el dios de la medicina. Y esta persona, médico galeno, estaba trabajando como médico en este hospital en el siglo II. And they put the retention wall at the back. The restrooms were made up of two sections. In the first section, they were eating and drinking. At the second section, you will laugh at it, they were gambling because when they excavated this area, they found marble gambling tables. Ya ke depan ya. Kakak Haris ke depan. Tasnya lah. Jangan sampai nanti dibuka pikir banyak. Oke.